Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama, kita bisa berkumpul kembali. Semuanya sehat anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ustazah Darti. Ya, masih ingat ya? Ya, dengan Ustazah Darti di kelas yang baru. Amin ya rabbal alamin. Semuanya naik kelas anak-anak? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selamat bagi anak-anak yang sudah naik kelas. Alhamdulillah. Selamat datang di kelas yang baru, di suasana yang baru ya, di pembelajaran yang baru juga. Yang baru juga semuanya baru. Nah, hari ini sebelum Ustazah lanjutkan, absen dulu. Siapa yang belum absen hari ini anak-anak? Sudah absen semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak semuanya sudah siapkan bukunya? Sudah di rumah? Silahkan disiapkan buku, disiapkan semuanya. Pensil, buku, terus ya, dipelajari. Kemarin sudah menerima buku semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, semuanya siapa yang belum hadir hari ini anak-anak? Belum absen hari ini? Semuanya sudah ya, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya mari kita awali dulu belajar kita pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, PAI, yang biasa kita kenal dengan PAI. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang KD memahami makna surah At-Tin. Makna surah At-Tin. Anak-anak sudah hafal semua? Alhamdulillah sudah ya, insyaallah semuanya sudah hafal. Nah, anak-anak semua, tujuannya apa? Kita kok belajar surah At-Tin? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah belajar nanti kita bisa membaca dengan lancar tartil surah At-Tin. Nah, lancar sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, kita bisa menuliskan surah At-Tin dalam buku tulis kita nanti insyaallah. Yang ketiga, kita bisa memahami isi kandungan dari surah At-Tin tersebut. Nah, alhamdulillah, itu insyaallah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak semua, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mau memberi sedikit motivasi untuk terus anak-anak semua. Ada sebagian orang itu yang malas untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup kita di dunia ini. Nah, ada juga sebagian orang yang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran itu, padahal di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Ada juga sebagian orang yang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena mereka merasa sulit. Padahal apa? Padahal membacanya itu sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapat ketika kita membaca Al-Quran itu. Nah, untuk mengetahuinya secara jelas, kita akan belajar. Nah, dengan membaca Al-Quran itu hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi tentram. Nah, begitu ya anak-anak. Kita masuk dalam pembelajaran surah At-Tin. Anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran. Semuanya sudah siap? Insyaallah. Akan Ustazah jelaskan sedikit tentang bagaimana surah At-Tin itu. Anak-anak masih ingat? Surah At-Tin itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? Terdiri dari 8 ayat. Nah, surah At-Tin itu termasuk surat yang ke-95. Berapa anak-anak? 95. Nah, dalam urutan di dalam Al-Quran. Nah, At-Tin artinya adalah buah tin. Nama At-Tin ini
diambil dari kata atin pada ayat pertama di surah Atin. Surah Atin itu tergolong surah Makiyah. Kenapa kok disebut surah Makiyah, Ustazah? Karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, surah Atin ini menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Dengan kesempurnaannya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan tidak beramal saleh. Manusia yang melakukan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, surah Atin juga menjelaskan tentang bahwa hanya Allah lah yang maha adil sebagai hakim. Nah, anak-anak, itulah sedikit tentang surah Atin. Terus mari kita baca dulu bersama-sama surah Atin. Akan Ustazah contohkan, nanti anak-anak bisa menirukan. Kita mulai dari ta'awud dulu. Ya, kita mulai dari ta'awud, anak-anak bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Anak-anak bisa menirukan, mendengarkan tadi dan ditirukan, dibaca supaya kita mendapat pahala yang lebih. Bahwasanya masih ingat anak-anak, bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an ya, satu huruf itu adalah pahalanya 10 kebaikan. Nah, udah berapa banyak huruf yang sudah kita baca? Insya Allah itu akan mendapat pahala yang lebih untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus akan kita baca artinya, juga bisa dibuka bukunya sendiri-sendiri, dicari di bab pertama halaman 3 dan 4 kalau mau membuka bukunya PAI ya. Nah, yang pertama adalah wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak, itu arti surah Atin. Nah, hari ini kita belajar lafal surah Atin dan artinya terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah anak-anak, ini sedikit pembahasan tentang
surah At-Tin sedikit, nanti bisa kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, ada sedikit tugas dari ustazah. Setelah ini anak-anak ada tugas dari ustazah. Silahkan ditulis surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, ditulis di dalam buku tulisnya masing-masing. Yang kedua adalah membaca surah At-Tin 1 sampai 8 dikirim nanti lewat voice note Jabri Ustazah. Demikian, setelah ini anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan yang berikutnya. Silahkan persiapkan untuk sholat zuhur ya. Sholat zuhur yang di rumah, persiapkan sholat zuhur dengan tumak nina. Nah, demikian dari Ustazah. Ada lebihnya, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Ada benar